upaya hukum yang telah kami ajukan tim penasihat hukum anak AG di kepolisian. Jadi di sini kita akan langsung sampaikan ya, biar jelas dan tegas. Press release laporan polisi tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap anak AGH, Jakarta 4 Mei tahun 2023. Kami selaku tim penasihat hukum dari anak korban AGH atau pelapor yang merupakan korban tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetubuhan kepada anak berdasarkan pasal 76D Jungto pasal 81 ayat 2 dan pasal 76E Jungto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS yang dilakukan oleh pelaku berinisial MDS. Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa kami telah melakukan pengajuan laporan polisi terhadap MDS selaku terlapor terkait tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetubuhan yang dilakukan terhadap pelapor sebagai anak dengan rincian sebagai berikut. Laporan polisi pertama dibuat dan diajukan oleh penasihat hukum pelapor pada hari Selasa 2 Mei 2023 di Polda Metro Jaya. Yang laporan ini ditolak karena alasan laporan polisi terhadap tindak pidana di atas harus dilakukan oleh orang tua wali pelapor dan bukan oleh penasihat hukum. Laporan polisi kedua dibuat dan diajukan oleh penasihat hukum dan juga wali dari pelapor sesuai dengan arahan petugas piket SPKT Polda Metro Jaya pada hari sebelumnya di hari Selasa 2 Mei. Yang laporan kedua ini telah kami lakukan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 di Polda Metro Jaya dan kini kembali ditolak. Namun dengan alasan bahwa perlu dilakukan visum terhadap pelapor terlebih dahulu dan karena pelapor sedang berada di tempat penahanan, maka petugas piket SPKT Polda Metro Jaya perlu menunggu kepulangan atasannya terlebih dahulu dari tugas pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 dan menghimbau kepada kami untuk melakukan laporan kembali di tanggal tersebut. Nomor 2, bahwa kami menegaskan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, tindak pidana cabul dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh MDS terhadap pelapor sebagai anak merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Yang artinya adalah tindak pidana tersebut bisa langsung segera diproses oleh pihak kepolisian. Terkhusus karena fakta ini sudah terungkap di penyidikan dan bahkan di persidangan. Ketiga, bahwa kami meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan pengusutan dan tindak lanjut atas tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetubuhan kepada pelapor sebagai anak yang dilakukan oleh MDS dengan menggunakan pasal-pasal terkait yaitu 1. Pasal 76D Jungto pasal 81 ayat 2 dan pasal 76E Jungto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 6 huruf C Jungto pasal 15 ayat 1 huruf G Undang-Undang TPKS. Keempat, bahwa dikarenakan pelapor adalah anak berusia 15 tahun, maka hubungan seksual antara MDS yang merupakan orang dewasa dengan pelapor yang merupakan anak adalah bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai statutory rape. Terlepas dari hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa persetujuan maupun atas persetujuan kedua belah pihak. Kami ingin menegaskan siapapun yang melakukan hubungan seksual dengan anak terdapat ancaman pidana penjara selama 15 tahun terhadapnya. Kelima,
bahwa dikarenakan pengajuan laporan polisi kami telah ditolak sebanyak 2 kali tersebut dan hingga saat ini belum dilakukan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, hal ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Hal ini sangat-sangat memprihatinkan dan memperlihatkan betapa sulitnya untuk mengajukan laporan polisi terhadap MDS dan mencapai keadilan. Kurang lebih hal-hal tersebut yang ingin kami sampaikan dalam press release laporan polisi kami. Nanti untuk selebihnya kita bisa diskusi dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, hormat kami tim penasihat hukum anak korban AGH Badranaya Partnership. Silakan Pak Atta. Terima kasih Pak Birawa. Pak Sony ada tambahan? Siap. Mungkin sebelum CCTV kita tanggapan Tante Yanti dulu mungkin ya. Overview dulu baru kami, karena CCTV nanti teknis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.